Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa hadis itu tertolak ya karena beberapa sebab. Ya, ada dua sebab utama kenapa hadis itu tertolak. Yang pertama, karena adanya keterputusan dalam sanadnya. Kemudian sebab yang kedua kita telah sebutkan adanya jarah atau adanya cacat yang ada pada sang perawi hadis. Ini dua sebab utama sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang kita katakan hadis yang tertolak karena sebab keterputusan sanad terbagi menjadi dua. Ada yang keterputusannya itu demikian jelas, dan ini terbagi menjadi empat. Ini mu'allaq, mursal, mu'dal, dan munqati'. Kemudian ada juga yang keterputusannya itu khafi, yakni keterputusan itu samar-samar. Ya, dan ini pun terbagi menjadi dua, yakni mudallas dan mursal khafi. Baik, insyaallah di kesempatan sore hari ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas jenis keterputusan sanad yang zahir. Ini yang tampak, yang jelas. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada empat jenisnya. Yang pertama adalah mu'allaq, kemudian yang kedua mursal, yang ketiga mu'dhal, yang keempat munqati'. Ya, insyaallah kita akan jelaskan satu persatu keempat hadis atau keempat jenis hadis yang keterputusannya ini zahir atau tampak jelas. Maka di sini beliau menyebutkan anwa'us sakti adz-zahir, jenis-jenis keterputusan yang jelas. Yang pertama kata beliau hafizahullahu taala al-mu'allaq. Al-mu'allaq, hadis yang gantung kalau kita terjemahkan secara harfiah. Hadis yang menggantung. Definisinya barakallahu fikum, kata beliau, lughatan secara bahasa, huwa ismul maf'ul, ismu maf'ulin min allaqas, min allaqa asyai'a bi syai'. Al-mu'allaq ini adalah isim maf'ul dari kata allaqa, allaqa syai'a bi syai', menggantungkan sesuatu. Ya, ai anatahu wa rabatahu bihi, yaitu menggantungkan dan mengaitkannya dengan sesuatu. Ya, jadi kata hadis mu'allaq itu dari kata allaqa, artinya menggantungkan atau mengikat dengan sesuatu. Ya, wa ja'alahu mu'allaqan, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tergantung. Kenapa hadis mu'allaq disebut sebagai mu'allaq? Wa sumiya hadza sanadu mu'allaqan, ya, bisabab ittisalihi min jihatil ulya faqat wan qita'ihi min jihatid dunya. Dia disebut sebagai hadis mu'allaq karena ketersambungannya itu pada bagian atas sanadnya. Adapun bagian bawahnya dia mengalami keterputusan. Ya. Jadi dia bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi antara si perawi atau penulis kitabnya, periwayat yang pertama, ya, ini terjadi keterputusan. Ya. Fasara ka syai'il mu'allaqi bisaqfi wa nahwi. Jadi seolah-olah hadisnya itu tergantung. Ya, seperti sesuatu yang tergantung di atas atap. Ya, jadi bagian dia nyambung ke atas tapi menggantung dia, nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke tanah.
Sesuatu yang menggantung itu kan artinya dia tidak sampai ke tanah. Ya, orang gantung diri itu nggak sampai ke tanah. Kalau dia kakinya menginjak tanah tuh nggak gantung namanya ya. Jadi seperti itu. Definisinya secara bahasa. Ya, diambil dari kata allaqa yang artinya menggantung. Adapun secara istilah, qala ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsaru ala tawali. Adapun secara istilah, hadis mu'allaq adalah apa yang dihapus dari awal sanadnya seorang rawi atau lebih secara ya berturutan. Ya, jadi secara istilah yaitu hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang rawi atau lebih secara berturutan. Ya. Nanti kita kalau dikasih contohnya insya Allah lebih jelas nanti ya. Nanti tampak jelas bagaimana hadis yang mu'allaq ini. Qala syarhut ta'rif. Qala mabda'us sanadi huwa tarafuhu al-adna alladhi min jihatina. Yang dimaksud dengan mabda'us sanad, permulaan sanad adalah ujung sanad yang terdekat dengan kita. Ya. Jadi bukan yang dekat dengan Nabi SAW atau dengan para sahabat, tapi yang paling dekat dengan kita. Ya, misalnya kita membaca Sahih Al-Bukhari. Ya, maka yang namanya mabda'us sanad, awalnya sanad, ya ini gurunya Al-Imam Bukhari. Ya, qala Imam Bukhari haddatsana fulan misalnya. Ya, beliau mengatakan menceritakan kepada Nabi si fulan, ini gurunya beliau. Ini yang disebut sebagai mabda'us sanad. Wa huwa syekhul muallif. Dan dia adalah gurunya sang penulis kitab. Ya, ini yang dimaksud dengan mabda'us sanad. Jadi ini yang dihapus, gurunya. Ya, jadi seorang perawi hadis dia tidak meriwayatkan gurunya, langsung dia mengatakan dari sahabat dari Nabi SAW. Jadi awal sanadnya nggak disebutkan sama dia. Qala wa yusamma awwalus sanad aidan wa summiya mabda'us sanad. Demikian juga ya mabda'us sanad ini juga disebut sebagai awalus sanad. Ya, awal dari sanad. Wa summiya mabda'us sanad li'annana nabda'u qira'atal hadits bihi. Dan dia disebut sebagai mabda'nya sanad, permulaan sanad karena kita memulai membaca hadis ya dari situ. Ini dari awal sanadnya tersebut. Nah, jadi dihapus dia, nggak disebutkan. Jadi misalnya Imam Bukhari langsung menyebut dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau nggak menyebut dari gurunya beliau. Ya kan keumuman hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari ya menyebutkan ya dari gurunya beliau, kemudian dari gurunya, dari seorang tabi'i, dari sahabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti yang kita sebutkan ya. Al-Imam Al-Bukhari misalnya meriwayatkan ya dari Ibnu Abi Uwais, dari Al-Imam Malik, dari Hisham bin Urwah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As misalnya. Ini dihapus semua. Al-Bukhari misalnya langsung mengatakan an Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi SAW. Ya, nah di sini beliau akan sebutkan contohnya ya. Qala min suwarihi an yuhdhaf jami'ul isnad thumma yuqalu mathalan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadza. Ya, di antara bentuk mu'allaq yaitu dihapus semua sanadnya, kemudian sang muhaddits mengatakan ya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa sanad. Ya. Jadi dia menyampaikan seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Kadang beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Jadi enggak dipakai sanadnya, ya. Tidak beliau sebutkan sanadnya. Maka ini disebut sebagai mu'allaq. Contoh yang kedua kata beliau, an yuhdhaf kullu isnadin illa sahabi au ila sahabi wa tabi'i. Ya, atau dihapus semua sanadnya, kemudian ditinggalkan sahabat atau sahabat dan tabi'i. Misalnya tadi, ya, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, ya, dari Urwah, dari Aisyah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara Urwah, ya, antara Urwah bin Zubair dengan Imam Bukhari ini sanadnya dihapus, enggak disebutkan sama sekali. Maka ini adalah contoh apa? Contoh atau bentuk dari hadis mu'allaq. Contohnya kata beliau. Nah, sekarang beliau berikan contoh sendiri. Qala ma akhrajahul Bukhari fi muqaddimati babi ma yuzkar fil fakhdhi. Ya.
Contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di awal bab, ya, apa-apa yang disebutkan dalam permasalahan paha. Ya. Apa-apa yang disebutkan tentang permasalahan paha. Jadi bab dalam Sahih Al-Bukhari, babu ma yuzkar fil fakhr. Ya, hadis-hadis yang disebutkan tentang permasalahan paha. Langsung beliau katakan waqala Abu Musa. Beliau langsung mengatakan, ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup lutut beliau ketika Utsman masuk. Ya, jadi ketika itu Utsman menemui Rasulullah SAW, Nabi menutup apa? Lutut beliau. Ya. Ini kan disebutkan sanadnya. Tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan, qala Abu Musa, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi kedua lututnya ketika Utsman masuk. Qala fa hadha haditsun mu'allaqun li'anna al-Bukhariya hadatha jami'a isnadihi illa as-sahabi wa huwa Abu Musa Al-Asy'ari. Maka hadis yang seperti ini disebut sebagai hadis mu'allaq. Kenapa? Karena Al-Bukhari menghapus seluruh sanad, ya, kemudian beliau meninggalkan sahabat. Ada satu sahabat yang disebutkan, yaitu siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, ini yang disebut sebagai hadis mu'allaq. Jadi dihapus sanadnya mulai dari awal sanad, kemudian di ujungnya disisakan. Ya, ada seorang sahabi meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sekarang bagaimana hukum hadis yang mu'allaq? Ya, secara umum hadis mu'allaq, ya, ini adalah termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, yang dihapus itu bagaimana, siapa saja yang dihapus. Kemudian bagaimana kedudukannya, bagaimana apakah dia mereka ini rawi-rawi yang thiqat atau tidak. Kan kita nggak bisa nilai. Sanadnya dihapus kok. Ini secara umum, tapi di sana ada pengecualian. Kata beliau, hafizahullahu taala, hukmuhu qala al-haditsul mu'allaqu mardud li'annahu faqada syartan min syurutil qabul wa huwa ittisalus sanad. Ya. Hadis mu'allaq ini termasuk hadis yang mardud, ya, termasuk hadis yang tertolak, yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Kenapa barakallahu fikum? Li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Karena hilang darinya satu syarat hadis itu diterima. Yaitu apa? Ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Nah, kalau Imam Bukhari langsung mengatakan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Imam Bukhari ketemu enggak sama Abu Musa? Enggak ketemu. Ya. Berarti apa? Ada keterputusan sanad. Ya, jadi hukum mu'allaq secara umum ini adalah mardud. Wa dzalika bihadfi rawin aw aktsar min isnadih. Keterputusan sanad ini muncul karena dihapusnya seorang rawi atau lebih dari sanadnya. Ma'adami ilmina bihali dzalika rawi al-mahdzuf, tanpa kita ketahui bagaimana keadaan seorang rawi, ya, bagaimana keadaan rawi-rawi yang dihapuskan. Ya. Kita kan sudah tahu bahwa syarat dari hadis yang sahih, ya, adalah hadis yang tersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan dari rawi yang adil dan, ya, dan dobat, ya, dan dobit, ya, adil dan dobat. Kita nggak tahu dia ini adil apa dobat. Kalau sanadnya dia apa, kan kita nggak tahu, nggak bisa menilai. Ya, inilah kata beliau, ma'adami ilmina bihalidzalika rawi al-mahdzuf. Ya, tambah lagi kita nggak mengetahui siapa rawi yang dihapuskan tersebut, nggak bisa kita nilai dia. Baik. Ini secara umum, ya, barakallahu fikum. Hadis yang mu'allaq tanpa disebutkan sanadnya, ya, ini adalah hadis yang lemah. Baik, qala hukmul mu'allaqat fi sahihain. Nah, sekarang ada pengecualian. Selalu ada pengecualian. Hukum hadis-hadis yang mu'allaq dalam as-sahihain. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Qala hadzal hukmu wa huwa annal mu'allaq mardud huwa lil haditsil mu'allaq mutlaqan. Maka hukum tersebut bahwa hadis mu'allaq termasuk hadis yang mardud, ini hadis hukum terhadap hadis mu'allaq secara mutlak. Lakin in wujidal mu'allaqu fi kitabi, ya, ultuzimat sihhatuhu kas sahihaini fa hadza lahu hukmun khas. Akan tetapi barakallahu fikum, kata beliau, apabila hadis mu'allaq tersebut ditemukan pada kitab yang melazimkan,
ya, yang mengharuskan hadis-hadis yang sahih, fahadza lahu hukmun khas, maka dia memiliki hukum yang khusus. Fahadza lahu hukmun khas, dia memiliki hukum yang khusus. Ya. Qad marra bina fi bahthi sahih, dan sudah berlalu penjelasannya ketika kita menjelaskan tentang hadis sahih. Wala ba'sa bitadzkiri bihi huna, maka tidak mengapa kita ulangi lagi. Ya, alhamdulillah beruntung antum ya. Beliau mengulang lagi pembahasan tentang hadis mu'allaq dalam as-sahihain. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, ya, tafsil atau perincian hadis-hadis yang mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, ma dzukira bi sighatil jazm. Yang pertama adalah apa yang disebutkan dengan sirah yang memastikan, ya, sirah jazm, ya, yang menunjukkan kepastian. Dia diriwayatkan dalam bentuk yang di dalamnya terdapat suatu kepastian. Seperti apa? Seperti disebutkan qala, ya, wa dzakara wa haka. Jadi dia menggunakan lafaz-lafaz, ya, qala wa dzakara wa haka. Ya, dia berkata, dia menyebutkan, dia menghikayatkan. Maka kalau dia datang dengan sighah al-jazm, ya, fahuwa hukmun bisihatihi fil mudhaf ilahi, maka dia dihukumi, ya, dengan kesahihan, ya, bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang sahih apabila dia didatangkan dengan sighah jazm, ya, menggunakan kata qala, dzakara, haka, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, wa ma dzukira bi sighati tamrid. Apa yang disebutkan dalam bentuk yang menunjukkan ketidakpastian. Ya, biasanya bentuk pasif. Kakila wa dzukira wa hukiya, seperti, ya, dengan ungkapan kila dikatakan bahwa, wa dzukira disebutkan bahwa, wa hukiya dihikayatkan bahwa, falaisa fihi hukmun bisihatihi anil mudhaf ilaih, maka dia tidak dihukumi sebagai riwayat yang sahih. Ya. Jadi apa yang disandarkan kepada riwayat tersebut, ya, tidak teranggap sebagai riwayat yang sahih. Ya, jadi apa bedanya? Ya, ini ketika ditampakkan atau dimunculkan riwayat tersebut, kalau dia menggunakan sighah al-jazm, ya, sighatul jazm seperti qala, dzakara wa haka, ini dihukumi dengan kesahihan. Tapi kalau dimunculkan dengan apa? Qila wa dzukira wa hukiya, ya, maka ini dihukumi sebagai riwayat yang lemah, tidak dihukumi sebagai riwayat yang sahih. Qala bal fihi sahih wal hasan wad dhaif. Bahkan di dalam riwayat-riwayat seperti ini ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Ya, artinya tidak bisa kita pastikan kesahihannya. Akan tetapi kata beliau, walakin laisa fihi haditsun wahin. Ya, walaupun dia lemah, kelemahannya bukan lemah yang parah. Ya. Jadi kalau hadis yang disebutkan dengan sighah tamrid menggunakan kila, dzukira, hukiya, ya, ini perlu diteliti kembali. Karena dia bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, atau bisa jadi dhaif. Akan tetapi, ya, enggak ada yang dihukumi sebagai hadis wahin yang sangat kuat kelemahannya. Dia lemah-lemah. Ya, mungkin dia hadis yang lemah, tapi tidak terlalu parah. Kenapa? Liwujudihi fil kitabi musamma bis sahih. Karena keberadaannya, ya, dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab as-sahih. Ya, jadi nggak mungkin misalnya Al-Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim meletakkan sebuah hadis yang wahin, hadis yang sangat lemah dalam kitab beliau yang dinamakan sebagai sebagai kitab sahih. Baik, kemudian kata beliau, wa tariqu ma'rifati sahih min ghairihi huwal bahthu an isnadi hadzal hadis wal hukmu alaihi bima yaliqu bihi. Lantas bagaimana Ustaz menentukan bahwa dia itu sahih, hasan, atau dhaif? Ya, cara mengetahuinya adalah mencari sanadnya. Karena biasanya sebuah riwayat disampaikan di sebuah kitab, ya, dengan sanad yang mu'allaq, ya, tapi di kitab yang lain disebutkan sanadnya secara sempurna. Maka tugas seseorang yang ingin mengetahui tentang kesahihan sebuah hadis yang mu'allaq, ya, dia harus cari sanadnya.
yang entah dia cari di Mustadrak Al-Hakim ya, atau dalam Musannaf Abdul Razak, dia cari dalam kitab yang lain. Ya, lafaz yang seperti ini mana sanadnya? Ya, ketika dia sudah mengetahui jalannya, baru dia bisa menentukan. Ya, wal hukmu alaihi bima yaliqu bihi. Kemudian dia dihukumi sesuai dengan apa yang layak. Kalau memang sanadnya sahih, maka disahihkan. Kalau sanadnya hasan, dihasankan. Kalau sanadnya dhaif, maka dia didhaifkan. Bahkan barakallahu fikum ya, guru-guru kami di Yaman, para masyayikhuna di Yaman, mereka tidak hanya ya melakukan hal ini atau tidak saja mewajibkan ini pada muallaq yang datang dengan sigoh tamrid, tapi juga yang datang dengan sigoh jazm. Nggak bisa disahihkan. Ya, disahihkan secara langsung kecuali harus dicari sanadnya. Karena Syekh Mukbir rahimahullahu taala pernah menemukan sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini faedah dari Syekhuna Abu Daud. Ya, Abu Daud pernah mengatakan bahwa Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil ya, beliau menukilkannya dari Syekh Abdurrahman Al-Adani ya, menemukan sebagian hadis mu'allaq yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dengan sighah jazm ya. Ini ternyata ketika dilihat sanadnya dia terdapat kelemahan. Tapi memang benar, dia bukan hadis wahin, hadis yang sangat parah kelemahannya, tapi tetap dikategorikan sebagai riwayat yang lemah. Wallahu taala alam. Ya, jadi lebih berhati-hati sehingga tidak hanya yang datang dengan sighah tamrid saja yang diteliti, tapi yang datang dengan sighah jazm juga diteliti kembali sanadnya, baru bisa diputuskan dia riwayat yang makbul atau riwayat yang mardud. Wallahu taala alam. Ini penjelasan tentang hadis mu'allaq. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mursal. Ya agak ngebut ya, nggak apa-apa. Ya karena ada target yang harus kita selesaikan. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan hadis mursal. Qala hafizahullahu taala al-mursalu ta'rifuhu lughatan huwa ismu maf'ulin min arsala bi makna atlaqa fa ka'anna al-mursila atlaqal isnad walam yuqayyidhu birawin ma'ruf. Sekarang hadis mursal. Hadis mursal secara bahasa, dia merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang bermakna atlaqa, yaitu melepaskan. Seakan-akan seorang yang menyampaikan riwayat mursal, dia melepaskan sanadnya tanpa mengaitkannya dengan rawi yang telah dikenal. Ya. Jadi dia melepaskan sebuah riwayat ya tanpa mengaitkannya dengan rawi yang dikenal. Jadi mursal ini nanti sanadnya dari al-muallif ya, dari muhadditsnya tersebut sampai kepada tabi'i ini lengkap. Tapi mulai dari tabi'i sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada keterputusan. Ya, dilepaskan begitu saja, tiba-tiba seorang tabi'i mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis yang mursal. Beda dengan mu'allaq. Kalau mu'allaq itu di awal, kalau mursal itu di akhir. Secara istilah kata beliau, huwa masaqata min akhiri isnadihi min ba'di tabi'i. Au man ba'da tabi'i. Ya. Adapun secara istilah adalah hadis yang keterputusannya itu di akhir sanad. Berbeda dengan mu'allaq. Kalau mu'allaq di awal sanad, kalau mursal di akhir sanad. Man ba'da tabi'i, yakni setelah tabi'i. Jadi sanadnya itu berakhir pada seorang tabi'i, kemudian tabi'i mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mursal. Ya, ini hadis mursal. Ya, jadi riwayatnya berhenti sampai kepada seorang tabi'i, kemudian tabi'i ngeloncat. Ya, tabi'i kan enggak ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti harus ada siapa sebelumnya? Sebelum Nabi ada sahabi. Ya, harus ada sahabi terlebih dahulu. Ya, tapi ini enggak ada. Tiba-tiba tabi'i meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala syahud ta'rif, ay huwal haditsul ladzi saqata min isnadihi rawi alladzi ba'da tabi'in. Ya. Yang disebut sebagai hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya ya setelah tabi'i. Walladzi ba'da tabi'i wa sahabi. Dan yang setelah tabi'i adalah seorang sahabi. Wa akhirul isnad huwa tarfuhu alladzi fi sahabi. Dan yang dimaksud dengan ujung sanad adalah ujung yang terdapat padanya sahabi, seorang sahabi.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa apa? Bukan hanya seorang sahabi saja yang kemungkinannya itu dihapuskan, tapi bisa jadi seorang tabi'i. Jadi tabi'i itu tidak semuanya langsung mengambil hadis dari sahabat Nabi. Ada tabi'i yang mengambil dari seorang tabi'i baru dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi keterputusannya itu bukan hanya, atau yang digugurkan dalam sanad itu bukan hanya seorang sahabi, tapi seorang tabi'i. Ada seorang tabi'i juga yang digugurkan sebelum ya digugurkannya seorang sahabi. Ya, bentuknya kata beliau, ya, suratuhu, ya, wa suratuhu an yuqala tabi'i sawa'un kana saghiran aw kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fa'ala kadza aw fu'ila bi hadratihi kadza. Bentuknya bagaimana? Gimana bentuk mursal? Ini seorang tabi'i. Sama saja dia tabi'i yang min sighari tabi'i atau min kibari tabi'i. Baik dia tabi'i yang sighar atau tabi'i yang kibar. Ya, apa bedanya Ustaz? Tabi'i yang sighar dengan tabi'i yang kibar? Ya, sigharu tabi'i dia bertemu dengan sahabi tapi tidak banyak. Ya, bertemu satu, dua, ya, bertemu dengan satu atau dua orang sahabi. Maka dia masuk dalam kategori tabi'i. Tapi bukan kibaru tabi'i, tapi sigharu tabi'i. Ya, dia termasuk dari kalangan tabi'i yang sighar, yang kecil, ya, yang muda, yang junior. Adapun kibaru tabi'i, ini adalah seorang tabi'i yang bertemu dengan mayoritas sahabat. Banyak dia bertemu dengan sahabat-sahabat, bahkan dia bertemu dengan senior-seniornya para sahabat. Nah, maka hadis mursal sama saja, baik dia itu kibaru tabi'i atau sigharu tabi'i, kemudian dia mengatakan, ya tentunya mau kibaru tabi'i atau sigharu tabi'i sama-sama nggak ketemu Nabi ya, karena dia tabi'i. Tabi'i ini muridnya sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi, naik dia derajatnya menjadi seorang sahabi. Maka tabi'i ini, baik dia sigharu tabi'i atau kibaru tabi'i, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Au fa'ala kada, atau dia melakukan demikian. Au fu'ila bihadratihi kada, atau terjadi sesuatu atau dilakukan sesuatu dengan kehadirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Takrir. Ada takrir dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa hadhihi suratul mursal indal muhadditsin. Maka ini adalah bentuk hadis yang mursal. Paham ya? Mudah insyaallah ya untuk menentukan hadis itu mursal. Pokoknya ada seorang tabi'i mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian dan demikian. Itulah mursal. Baik dia sigharu tabi'i atau kibaru tabi'i. Qala, contohnya, ma akhrajahu Muslimun fi sahihih fi kitabil buyu'. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi'. Qala haddatsana Hujain. Qala haddatsana Laits an Uqail, ya, an Ibni Syihab an Sa'id ibn Musayyib. Ya. Disebutkan oleh Imam Muslim ya dalam Kitabul Buyu', ya, haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsani Juhain, qala haddatsana Laits, qala an Uqail an Ibni Syihab an Sa'id ibn Musayyib. Dari Sa'id ibn Musayyib anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha bai, ya, anil muzabanah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah. Ya, hadis jual beli muzabanah ini itu membeli atau membarter anggur atau kurma yang telah dipetik dengan anggur atau kurma yang masih di pohon. Ya, ini jual beli muzabanah. Ini dia transaksi jual beli, ya, ada tamar atau ada anggur atau kurma yang sudah dipetik kemudian ditukar dengan kurma yang masih ada di pohon. Ya. Unzuru barakallahu fikum. Ya, hadis ini diriwayatkan dari siapa? Sa'id ibnul Musayyib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa Sa'id ibnul Musayyib tabi'iyun kabir. Maka Sa'id ibnul Musayyib dia adalah seorang, ya, tabi'i yang senior. Rawah hadzal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni an yadhkura al-wasithah bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
faqad asqata min isnadi hadzal hadits akhirahu, maka dia telah menggugurkan ujung hadis ini, wa huwa man ba'da tabi'i, yaitu yang setelah tabi'i. Harusnya ada siapa? Ada sahabi. Bahkan kata beliau, wa aqallu hadza sakti ay yakuna huwa saqatu sahabi. Dan paling minimnya yang digugurkan dalam sanad ini adalah seorang sahabi. Wa yuhtamalu ay yakuna qad saqata ma'ahu ghairuhu katabi'in mathalan. Dan ada kemungkinan bahwa yang digugurkan itu bukan seorang sahabi saja, tapi ada seorang tabi'i. Ya, ada seorang tabi'i, karena tabi'i juga meriwayatkan dari sesama tabi'i. Maka inilah yang disebut sebagai mursal, ya, yaitu yang sanadnya digugurkan, yakni ketika sanadnya digugurkan ya oleh yang setelah atau apa? Yang digugurkan itu adalah yang setelah tabi'i. Bisa jadi yang digugurkan itu adalah seorang sahabi, atau yang digugurkan adalah seorang tabi'i juga. Kemudian ada istilah mursal yang ada pada para fuqaha. Ya, tadi yang kita sebutkan adalah bentuk mursal yang dipakai. Definisi mursal yang dipakai oleh ahlul hadis. Maka ada sebuah faedah di sini kata beliau, ya, bahwa definisi mursal mungkin berbeda penggunaannya ketika dipakai oleh ahlul fiqh dan usuliyin. Kata beliau, ma dzakartuhu min suratil mursal huwa mursal indal muhadditsin. Ya. Ini penting sekali bagi antum yang menelaah kitab-kitabnya para fuqaha. Ya. Kata beliau, apa yang aku sebutkan barusan, ya, dari bentuk hadis mursal, ini adalah hadis mursal menurut para ahlul hadis. Ada bedanya? Ada. Amal mursal indal fuqaha wal usuliyin fa'ammu bidzalik. Adapun hadis mursal menurut para fuqaha dan ahli usul, ya, lebih umum daripada sekedar ya mursal dalam artian yang gugur itu adalah setelah tabi'i. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis mursal menurut para fuqaha dan usuliyin? Fa indahum anna kulla munqati'in mursal ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ya, maka menurut para ahli fikih, ya, semua hadis yang munqati' itu disebut mursal. Jadi antum harus tahu, ketika seorang ahli fikih baca kitab fikih kemudian dikatakan hada haditsun mursal, maknahu haditsun munqati'. Jadi bukan hanya khusus ya yang terputus itu adalah setelah tabi'i, enggak. Makanya kita perlu mengenali istilah ini, ya, apa bedanya menurut para ulama ahlul hadis dengan apa yang dimaksud munqati' menurut para fuqaha. Jadi para fuqaha mengatakan semua hadis yang lemah, semua hadis yang terputus itu adalah hadis yang mursal. Kembali kepada mursal secara bahasa. Apa tadi mursal secara bahasa? Dilepaskan, ya, dilepaskan. Ya, maka kita perlu tahu, fa indahum anna kulla munqati'in ya mursalun ala ayyi wajhin kana inqita'uhu wa hadha madhhab al-Khatib aidan, dan ini merupakan mazhabnya Al-Khatib Al-Baghdadi juga, ya. Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan hadis mursal adalah hadis yang munqati' secara umum. Sekarang kita bicara tentang hukumnya. Qala al-mursalu fi asli dhaifun mardud. Hadis mursal pada asalnya dia adalah hadis yang lemah dan tertolak. Li faqdihi syartan min syurutil maqbul. Kenapa dia dilemahkan? Karena hilang darinya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Itu apa? Wahwa ittisalus sanad. Ya, yaitu ketersambungan sanad. Jadi sanadnya tidak tersambung. Ini syarat hadis sahih, tidak terpenuhi. Qala walil jahli bihali rawi al-mahdzuf. Demikian juga karena ketidaktahuan tentang keadaan rawi yang dihapuskan. Ya. Kalau rawinya itu yang dihapuskan, bisa dipastikan dia seorang sahabi, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena sahabi semuanya udul. Ya, kullu sahabi udul. Setiap sahabat itu adil. Nggak jadi masalah kalau dipastikan yang dihapus itu dalam sanadnya adalah seorang sahabi. Tapi kenapa dilemahkan? Lihtimali ayyakunal mahdzuf ghaira sahabi. Karena ada kemungkinan yang dihapus itu bukan sahabi. Ya. Tapi seorang tabi'i.
Ya kalau sahabi semuanya udul, riwayatnya diterima. Tapi kalau tabi'i, ya ada tabi'i yang dhaif, ada tabi'i yang tidak thiqah, ya. Sehingga ada kemungkinan ini. Karena kemungkinan ini maka kita tidak bisa mensahihkan hadis tersebut. Wa fi hadzal hal, wa fi hadhil hal yuhtamalu ayyakuna dhaifan. Maka ada kemungkinan hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena kita tidak bisa ya menentukan siapa yang dihapus. Kalau dia bisa dipastikan bahwa yang dihapus itu adalah seorang sahabi, maka nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya barakallahu fikum ya, tabi'i ini ada kemungkinan dia juga meriwayatkan ya dari siapa? Dari tabi'in juga. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, ada perincian lagi. Nah ini secara umum ya. Secara umum dia termasuk hadis yang dhaif. Kemudian kata beliau, ya, ada pengecualian. Lakinnal ulama'a minal muhaddithin wa ghairihim ikhtalafu fi hukmil mursal wa ihtijaj wal ihtijaj bihi. Akan tetapi para ulama muhaddithin dan yang selain mereka berbeda pendapat tentang hukum mursal. Jadi hukum asalnya ya hadis mursal ini adalah hadis yang lemah. Hanya saja ternyata ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, mereka berbeda pendapat tentang hukum hadis mursal dan juga mereka berbeda pendapat apakah hadis mursal ini bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak. Kenapa Ustadz? Kan jelas ada keterputusan. Ya, keterputusan hadis mursal ini berbeda dengan hadis lainnya. Kenapa? Lianna hadha naw minal inqita' yakhtalifu an ayyi inqita'i akhar fi sanad lianna saqita minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan was sahabatu kulluhum udul la yadurru adamu ma'rifatihim. Ini sebabnya. Karena keterputusan yang terjadi pada hadis mursal barakallahu fikum ini berbeda dengan keterputusan ya pada tempat-tempat sanad yang lain. Ya, berbeda dengan keterputusan di awal, berbeda dengan keterputusan yang ada di tengah. Ya, kenapa? Li'anna saqita minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan. Karena secara umum atau secara mayoritas yang terputus itu adalah seorang sahabi. Yang gugur dari sanadnya adalah seorang sahabi. Ini yang membedakan antara ya hadis mursal dengan hadis yang lainnya dari hadis-hadis yang munqati'. Kenapa? Karena yang terputus ini secara ghalib, secara mayoritas adalah seorang sahabi. Was-sahabatu kulluhum udul, dan semua sahabat dihukumi sebagai adil. La yadurru adamu ma'rifatihim. Ya. Maka tidaklah memudaratkan kita tidak mengetahui siapa mereka. Karena siapapun itu, mau dia Abu Hurairah, mau dia Aisyah, mau dia siapa Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, ya Jabir bin Abdullah, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena semua sahabat ini udul, ya. Ini yang menjadi keistimewaan hadis mursal. Keterputusannya mayoritasnya ya atau yang dihapus dari sanadnya itu kebanyakannya adalah seorang sahabi dan semua sahabi dihukumi sebagai adil. Kemudian perincian ucapan para ulama. Yang pertama, qala mujmalu aqwalil ulama fi mursali thalathatu aqwal. Dan secara global pendapat-pendapat para ulama tentang hadis yang mursal ya ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama dhaifun mardud. Kelompok yang pertama menganggap bahwa hadis mursal termasuk hadis yang lemah dan tertolak. Wa hadza inda jumhuril muhadditsin. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahlul hadis. Jadi mayoritas ahlul hadis menganggap hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Wa katsirin min ashabil usuli wal fuqaha. Demikian juga ini merupakan pendapat kebanyakan atau mayoritas dari ulama ahli usul dan para fuqaha. Mereka tidak menjadikan hadis mursal sebagai hujjah. Wa hujjatu haula'i huwal jahlu bihali rawi al-mahdhuf lihtimali ayyakuna ghaira sahabi. Kenapa mereka tidak menerima hadis yang mursal? Karena ya adanya ketidaktahuan tentang rawi yang dihapuskan. Karena dia bisa jadi bukan seorang sahabi. Ini penyebabnya. Ya, hadis mursal ditolak. Karena kita nggak tahu siapa yang dihapuskan. Ya, siapa yang dari mana tabi ini mendengar hadis tersebut. Ya, ada 2 kemungkinan, bisa jadi dia mengambilnya dari sahabi kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia mengambilnya dari tabi'i kemudian tabi'i dari sahabi.
sahabi dari Rasulullah SAW. Ada kemungkinan yang demikian. Nah, karena ada kemungkinan ini, ya, maka kita tolak. Ya, karena ada kemungkinan dia mengambil dari seorang tabi'i dan tabi'inya kita tidak tahu siapa, maka ditolak. Ini pendapat jumhur al-muhaddithin. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, sahihun yuhtajju bihi. Hadis mursal termasuk hadis yang sahih dan dianggap sebagai hujjah. Masya Allah. Qala wa hadza indal a'immati thalathah. Dan ini merupakan pendapat imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil masyhuri anhu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, dari pendapat yang masyhur dari beliau. Wa ta'ifatin minal ulama, dan sekelompok dari kalangan para ulama. Ya. Jadi mereka mengatakan hadis yang mursal ini adalah hadis yang sahih dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bisyarti ayyakuna mursil thiqatan. Dengan syarat yang memursalkan hadis, tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah, tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah adalah seorang yang thiqah. Kemudian wala yursilu illa an thiqatin, dan dia tidaklah memursalkan kecuali dari rawi yang thiqah pula. Ya, artinya dia hanya meriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah juga, dari tabi'in yang thiqah juga. Sehingga ketika ada dalam sebagian riwayat dia nggak sebutin siapa tabi'innya itu, ya, atau dia tidak sebutkan siapa sahabinya, nggak jadi bahaya menurut mereka. Ya. Kenapa? Wa hujjatuhum anna tabi'iyya thiqah la yastahilu an yaqul qala Rasulullah SAW illa idza sami'ahu min thiqah. Karena seorang tabi'i yang thiqah, ya, tidaklah halal baginya untuk mengatakan qala Rasulullah SAW illa idza sami'ahu min thiqah, kecuali dia meriwayatkan atau dia mendapatkan hadis tersebut dari seorang rawi yang thiqah juga. Ya. Jadi seorang rawi yang thiqah, kenapa dia dikatakan sebagai rawi yang thiqah? Karena dia tidaklah mengambil hadis melainkan dari, ya, seorang yang thiqah juga. Ya, sebelum dia mengatakan qala Rasulullah, nggak mungkin seorang rawi yang thiqah ini dia mengatakan qala Rasulullah tapi dia ambil dari orang yang dhaif. Ya, bahaya kan, dia mengatakan ini qala Rasulullah. Ya, langsung qala Rasulullah. Ya. Maka kata tiga imam ini dan kata sekelompok para ulama mengatakan bahwa walaupun dia seorang tabi'i, walaupun tidak menyebutkan dari siapa dia mendapatkannya, ya, maka dia selama dia adalah rawi yang thiqah, tabi'i yang thiqah, maka diterima periwayatannya tadi. Masya Allah, ya. Jadi antum harus tahu ini masalah khilaf. Nanti kalau ada nanti imbasnya nanti pada permasalahan fikih. Ya, nanti ada sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis mursal. Nah, mungkin dia mengikuti pendapat tiga imam ini. Ya, Imam Malik, Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, qabulu bisyurut. Dia diterima tapi dengan berbagai syarat. Ay yasihu bisyurutin. Wa hadza inda Syafi'i wa ba'di ahli al-'ilm. Kemudian pendapat yang ketiga, dia diterima dengan beberapa syarat. Jadi dia sahih tapi dengan beberapa syarat. Dan ini merupakan pendapatnya Asy-Syafi'i dan sebagian ahlul ilm. Kata beliau, wa hadhihi syurut arba'atun, thalathatun fil rawi al-mursil wa wahidun fil hadits al-mursal. Ya, syaratnya ada 4. Ya, jadi hadis mursal diterima dengan 4 syarat. 3 syarat yang berhubungan dengan rawi yang memursalkan hadis, tabi'i yang memursalkan hadis, kemudian 1 syarat yang berhubungan dengan hadisnya. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, ya, ini beliau berikan di catatan kaki, unzur ar-risalah lil Imam Syafi'i, ini berarti disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Kata Imam Syafi'i, ya, hadis yang mursal diterima dengan 4 syarat. 3 syarat kembali kepada orang tabi'i yang memursalkan hadis, 1 syarat kembali kepada hadisnya sendiri. Qala wa ilaika hadhihi syurut. Maka silakan perhatikan syarat yang dikemukakan oleh beliau. Yang pertama, ayyakunal mursilu min kibari tabi'i. Ya, tabi'in yang memursalkan hadis itu adalah termasuk kibaru tabi'i. Jadi sigharu tabi'i enggak teranggap mursalnya. Fahim tum? Ya. Kenapa? Barakallahu fikum.
di sini Syafi'i mempersyaratkan harus kibaru tabi'in. Karena kibaru tabi'in ya mayoritas periwayatannya dari sahabat. Berbeda dengan sigharu tabi'in. Ya, kalau sigharu tabi'in dia kebanyakan riwayatnya dari sesama tabi'in atau dari kibaru tabi'in. Maka dipersyaratkan yang pertama, ya tabi'in yang memursalkan dia haruslah seorang kibaru tabi'in. Kemudian syarat yang kedua, wa idza samma man arsala anhu samma thiqatan. Ya, kalau dia menyebutkan ya rawi yang dia memursalkan hadis tadi, ya dia menyebutkan seorang rawi yang thiqah. Maksudnya apa? Idza su'ila an ismi rawi alladhi hadzafahu fa innahu yadhkur isma syakhsin thiqah. Maksudnya ketika dia ditanya, jadi kan riwayat itu diketahui kesahihannya kalau dikumpulkan. Kalau di sebagian riwayat ditanya dia, siapa yang dari mana engkau mendapatkan hadis ini? Ya, dari mana engkau mendapatkan hadis ini? Maka yang disebutkan olehnya adalah seorang rawi yang thiqah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia menyebutkan rawinya ini ya hilang mursalnya, bukan mursal lagi ya. Baik. Jadi ini syarat yang dikemukakan oleh Syafi'i. Kalau dia ditanya, dia menyebutkan seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. Wa idza syaraqahul huffaz al-ma'mununa lam yukhalifuh. Ya, apabila riwayat ini ya diriwayatkan juga oleh seorang al-huffaz, ya, seorang huffaz yang diamanah, yang amanah, yang dipercaya riwayatnya, lam yukhalifuh, maka tidak menyelisih riwayatnya tadi. Maksudnya ay anna rawi al-mursil dhabitun tamu dhabat bihaitsu idza syaraqahu ruwah ad-dhabitun yuwafiqunahu ala riwayatihi. Ya, bahwa rawi yang memursalkan hadis, ya tabi'in yang memursalkan hadis ini benar-benar tamu dhabat. Dhabatnya adalah dhabat yang tam, yang sempurna. Maksudnya apa? Apabila ada riwayat lain, ya, orang lain yang meriwayatkan riwayat yang sama, ya, ini tidak berselisih, tidak menyelisih apa yang dia riwayatkan. Jadi kan bagaimana sih mengukur seseorang itu dhabat? Ya, seorang itu dhabat atau tidak? Salah satunya adalah dengan membandingkan riwayat dia dengan riwayat rawi-rawi yang lain. Ya, kalau ternyata riwayat yang dia sampaikan ini sama dengan riwayat yang disampaikan oleh rawi-rawi yang lain, atau sama dengan riwayat yang disampaikan oleh para hufat, ya, para hafizul hadis, maka dia adalah seorang yang tamu dhabat. Maka ini menjadi syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga, riwayat mursalnya itu diterima. Kalau dia adalah seorang rawi yang tamu dhabat. Ya, yang riwayatnya tidak menyelisihi riwayat ya para hufat. Kemudian kata beliau yang keempat, ya. Wa an yandamma ila hadhihi syurut ats-tsalatsa wahidun mimma yali. Kemudian ditambahkan kepada tiga syarat ini, ya, ada syarat lagi. Ya. Syarat berikut ini. Ya, yang tiga tadi yang berkaitan dengan rawi yang memursalkan hadis. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia harus ya memiliki salah satu dari perkara yang empat. Yang pertama, an yurwal hadits min wajhin akhar musnadan. Hadisnya diriwayatkan ya dari sisi yang lain secara bersambung. Nah, jadi sebenarnya hadisnya ini hadis yang musnad, bukan hadis yang mursal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mempersyaratkan selain tiga hal yang berkaitan dengan tabi'i yang memursalkan hadis, ya beliau mempersyaratkan bahwa yang pertama, bahwa diriwayatkan hadis tersebut ya dalam di jalan yang lain secara musnad. Artinya tidak ada rawi yang terputus, tidak ada rawi yang dihilangkan. Berarti sama saja ya. Ya berarti ada patokan, ada sandaran. Kemudian yang kedua, an yurwa min wajhin akhar mursalan. Arsalahu min man akhadal ilma ya man akhadal ilma an ghairi rijalil mursali al-awwal. Atau kalau dia enggak musnad, enggak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, boleh juga dia diriwayatkan ada riwayat lain yang sama-sama mursal, tapi dengan syarat riwayat yang mursal ini tidak diambil dari tabi'in yang memursalkan. Jadi jalan yang lain.
Walaupun sama-sama mursal boleh. Ya. Yang penting jalannya beda. Mursal tambah mursal. Ya. Jadi kalau tadi mursal dikuatkan dengan hadis yang musnad, yang tidak ada keterputusan. Yang kedua ini, ya, dia mursal, kemudian ada riwayat lain yang sama-sama mursal tapi jadi jalan yang berbeda. Maka ini diterima. Kemudian yang ketiga, ayyuwafiqu qaula sahabi. Atau ya, hadis mursal ini ya bercocokan atau berkesesuaian dengan ucapan seorang sahabi. Ada sahabi yang mengatakan demikian, ya, sesuai dengan hadis mursal tersebut. Maka ini pun diterima. Atau yang keempat, au yufti, ya, au yuftiya bi muqtadahu aktsaru ahli ilm. Atau ya, kebanyakan ahlul ilm berfatwa dengan ya kandungan dari hadis mursal tadi. Ya, jadi ada ulama atau kebanyakan para ulama berfatwa ya sesuai atau sejalan dengan hadis mursal tadi. Jadi ini agak detail ya mazhabnya Imam Syafi'i ya dalam penerimaan hadis mursal. Berarti selain seorang tabi'inya dia harus tabi'i yang kabir ya, menkibari tabi'i. Kemudian kalau dia ditanya dia sebutkan rawi yang thiqah. Kemudian dia bersamaan dengannya ada rawi dia adalah seorang rawi yang dhabut tam ya. Kemudian ada syarat yang 4 ini, imma dia ada hadis yang musnad yang meriwayatkan hal yang sama, atau ada hadis yang mursal tapi diriwayatkan dari jalan yang berbeda, atau berkesesuaian dengan ucapan para sahabat atau ucapan seorang sahabat atau para ahli ilm berfatwa ya sesuai dengan kandungan hadis tersebut, baru diterima hadis mursalnya. Fa idza tahaqqaqat hadhihi syurut tabayyana sihhatu makhrajil mursal wa ma adhadah. Maka ketika terpenuhi syarat ini, maka diketahuilah ya kesahihan ya makhrajil mursal ya wa ma adhadah. Maka diketahuilah ya tempat keluarnya hadis mursal ini. Wa annahuma sahihan, bahwa keduanya adalah sahih. Lau aradahuma haditsun sahih min tariqin wahidin rajjahnahuma alaihi bi ta'addudi turuq idza ta'adzdzara al-jam'u bainahuma. Sehingga konsekuensinya kalau hadis mursal ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Unzuru barakallahu fikum. Kalau hadis mursal ini bertentangan dengan hadis yang sahih ya, yang dikeluarkan dari satu jalan, maka kita akan menguatkan ya hadis yang mursal ini karena banyaknya jalan. Ya, jadi kalau ada hadis yang mursal dan terpenuhi syaratnya tadi, maka kita kuatkan hadis yang mursal ini tadi. Apabila dia bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih, namun jalannya cuma satu dan tidak bisa dikumpulkan. Idza ta'arada al-jam'u bainahuma. Nah, jadi kita bedah akar khilaf di kalangan para ulama. Ya, kenapa sebagian ulama menguatkan hadis mursal daripada sebuah hadis yang sahih? Karena hadis mursal ini memiliki banyak penguat. Sehingga kalau dia bertentangan dengan hadis yang sahih, kemudian hadis yang sahih ini hanya diriwayatkan dari satu jalan dan tidak bisa dikumpulkan, maka kita lebih menguatkan hadis yang mursal. Ya. Kenapa? Karena jalannya lebih banyak. Qala wa hadha wa yumkinu tawdih hadhihi al-umur allati yanbaghi an yundamma wahidun minha ila syuruti thalatha as-sabiqah ma yali. Dan mungkin untuk menjelaskan perkara-perkara ini yang harus disertakan sebagai syarat yang keempat ya, sebagai tambahan dari 3 syarat yang telah disebutkan sebelumnya ya, kita sampaikan dalam bentuk persamaan berikut. Yang pertama, hadisnya mursal, kemudian ada riwayat lain dari hadis yang musnad, maka hadisnya sahih. Ya. Kemudian yang kedua, hadis mursal ketemu dengan hadis mursal. Ada hadis mursal yang lain, tapi dari jalan yang berbeda, bukan dari satu jalan. Maka ini pun sahih. Ya, atau ada hadis mursal ya kemudian ditambahkan dengan qaul sahabi. Ada ucapannya sahabat yang senada dengan hadis mursal tersebut, maka ini pun sahih. Kemudian yang keempat, hadis mursal ya kemudian dia istilahnya sejalan dengan fatwa aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, maka ini pun sahih. Ya. Jadi ini syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat kembali kepada 4 hal ini.
imma mursal ditambah musnad atau mursal ditambah mursal dengan catatan mursalnya dari jalan yang lain, atau mursal ditambah dengan qaulus sahabi, atau mursal ditambah dengan fatwa aktsar al ulama. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan penjelasannya ini silahkan membaca ya kitab Ar-Risalah karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Qala mursal sahabi. Kemudian permasalahan selanjutnya. Di sana ada yang namanya mursal sahabi. Apa ini mursal sahabi? Qala huwa ma akhbara bihi as-sahabi an qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam au fi'lih wa lam yasma'hu au yushahiduhu. Yaitu apa yang dikabarkan oleh seorang sahabi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mendengar atau menyaksikan ucapan dan perbuatan tersebut. Imma li sigari sinni, bisa jadi karena ya usianya yang masih muda. Contoh sahabat yang masih muda ya, termasuk sahabat-sahabat yang junior adalah Al-Abadilah. Ada 4 orang sahabat min sigari sahabi, min sigari sahabah. Ya, ada 4 sahabat yang mereka adalah sahabat yang junior ya, yang semua namanya adalah Abdullah. Namanya Al-Abadilah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair. Mereka bertemu dengan Nabi SAW. Semuanya adalah sahabi. Tapi ya hanya usia mereka ketika bertemu dengan Nabi ya masih muda, masih kecil. Nah, terkadang mereka ini meriwayatkan ya suatu peristiwa atau suatu ucapan Nabi SAW yang diucapkan oleh Nabi ya dalam keadaan mereka tidak mendengarkannya secara langsung. Misalnya mereka mengisahkan tentang ucapan Nabi SAW ketika di Mekah, ketika masih di Mekah sebelum hijrah. Ya, padahal mereka masih kecil. Ya, Abdullah bin Zubair bahkan lahir ketika Ketika beliau adalah bayi muhajirin yang pertama dilahirkan di kota Madinah, sehingga nggak mendapati masa Makkah. Tapi terkadang dia meriwayatkan ya dari kejadian yang ada di masa sebelum hijrahnya Nabi alaihissalam. Baik, au ta'akhuri islami, atau karena dia masuk Islam ya terakhir dia masuk Islam di waktu-waktu akhir. Contohnya Abu Hurairah ya ini hanya 4 tahun atau 5 tahun saja bertemu dengan Nabi alaihissalam. 4 tahun atau 3 tahun saja bertemu dengan Nabi alaihissalam. Karena dia masuk Islam pada perang Khaybar. Ya. Au ghiyabihi, atau karena dia tidak hadir ketika itu. Misalnya diriwayatkan dari seorang sahabi ini dia berhijrah ke mana? Berhijrah ke negeri Habasyah. Tidaklah dia ketemu dengan Nabi SAW melainkan setelah perang Khaybar. Tapi dia menceritakan sesuatu yang terjadi ya di masa akhir-akhirnya Nabi SAW berada di kota Makkah misalnya. Jadi dia nggak ketemu dengan peristiwa tersebut. Ya. Qala wa min hadza nau ahaditsu katsiratun li sighari sahabah. Kamni Abbas wa Ibnu Zubair wa ghairihima. Dan hadis-hadis yang semacam ini merupakan kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat junior seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair dan semisal keduanya. Ya, yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, seperti siapa? Ibnu Umar, demikian juga Ibnu Amr Ibnu Al-As. Ya, ini semua adalah ulama para sahabat shighar. Dan kebanyakan mereka ini ketika meriwayatkan dari sahabat yang lebih senior, tidak langsung dari Nabi alaihissalam karena mereka tidak mendapati masa tersebut. Baik, bagaimana hukum mursal sahabi ini? Qala al-qaulus sahih al-mashhur alladhi qata'a bihil jumhur annahu sahihun muhtajun bihi. Maka mursal sahabi ini barakallahu fikum ya menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama, bahwa dia adalah riwayat yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih, muhtajun bihi, dan dipakai sebagai hujjah. Qala li anna riwayat as-sahaba an tabi'in nadirah. Karena riwayat seorang sahabat dari tabi'in ini sangat sedikit, sangat jarang. Wa idza rawaw anhum yubayyinuha. Ya.
bayyanuha, dan apabila mereka meriwayatkan dari tabi'in, mereka akan jelaskan, oh ini riwayatnya dari tabi'in. Wa idza lam yubayyinu qalu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fal aslu annahum sami'uha ya minas sahab min sahabiyin akhar. Apabila mereka tidak jelaskan bahwa mereka mendapatkan hadis ini dari seorang tabi'i, maka kembali kepada hukum asalnya bahwa mereka mendapatkan hadis ini dari sahabat yang lain. Ini hukum asalnya. Bahadzus sahabi la yadur, maka penghapusan sahabat tidaklah memudaratkan. Misalnya Abdullah ibnu Zubair meriwayatkan dari Aisyah, ya, kemudian dia nggak nyebutin riwayat tersebut dari Aisyah, maka memudaratkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena sahabat semuanya adalah udul. Ya, kama taqaddam. Ya. Wakila, adapun pendapat yang kedua. Ya, inna mursala sahabi ka mursali ghairihi fil hukm. Wa hadha qaulu dhaifun mardud. Sebagian ulama mengatakan bahwa mursal sahabi dihukumi sebagai mursal yang selainnya. Maka pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan tertolak. Maka ini adalah pendapat yang lemah dan tertolak. Ini yang benar adalah ucapannya jumhur, pendapatnya jumhur bahwa mursal sahabi tidaklah memudaratkan. Ya, hadis mursalnya sahabi adalah riwayat-riwayat yang sahih karena kebanyakan para sahabat mengambil periwayatan dari sahabat lainnya. Kemudian bagian terakhir, ya, bagian terakhir dari pembahasan mursal, asyharul musannafat fihi, ya, tulisan atau karya para ulama yang terkenal dalam permasalahan ini. Yang pertama Marasil, kitab Al-Marasil karena karya Abi Daud. Kemudian kitab Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim, dan Jami' at-Tahsil li Ahkamil Marasil karya Al-Ala'i. Baik, selesai kita dari pembahasan mursal. Tarik napas dulu. Ya, lari sprint ini. Baik, sekarang kita masuk kepada mu'dhal. Mu'dhal ini gampang, barakallahu fikum. Mu'dhal ini hadis yang yang keterputusannya itu sekali putus itu ada dua rawi secara berturutan. Ya, keterputusannya terjadi di tengah. Ya, kemudian yang putus itu ada dua rawi secara berturutan. Ini hadis mu'dhal. Qala ta'rifu lughatan ismu maf'ulin min a'dhala bi makna a'yah. Ya. Mu'dhal ini adalah isim maf'ul dari kata a'dhalah yang artinya a'yah. Maksudnya mengikuti atau beriringan. Ya, mengikuti atau beriringan. Wastilahan masaqata min isnadihi ithnani fa akthar ala tawali. Secara istilah adalah apa yang gugur dari sanadnya dua orang rawi atau lebih, ya, secara berturut-turutan. Jadi ada dua orang rawi, ya, yang yang gugur dari sanad, yang digugurkan dari sanad atau lebih dengan syarat secara berturutan. Jadi habis jatuh satu rawi langsung disusul dengan rawi selanjutnya. Ya. Bukan diseling-selingi, enggak diseling-selingi, tapi langsung satu rawi gugur kemudian diikuti dengan rawi selanjutnya. Contohnya marawahul Hakim fi ma'rifati ulumil hadits bisanadihi ila Qanabi an Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf fala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis dengan sanadnya kepada Qanabi, ya, dari Malik bahwa sampai kepada beliau bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagi budak itu berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan diperlakukan dengan baik, ya, mendapatkan makanan dan pakaian dengan baik, dan tidaklah dia dibebani dengan suatu amalan kecuali dengan apa yang dia mampu. Qala al-Hakim hadza mu'dhalun an Malik a'dalahu hakadha fil Muwatta. Maka hadis ini adalah hadis yang mu'dhal dari Imam Malik, ya, karena Imam Malik meriwayatkannya demikian dalam Muwatta. Jadi ada dua rawi yang dihapus oleh Imam Malik. Qala wa hadza haditsul mu'dhal li'annahu saqata minhu ithnani mutawaliyani baina Malik wa Abi Hurairah.
Maka hadis ini adalah hadis yang mu'dal karena telah terjatuh dalam sanadnya dua orang rawi secara beriringan antara Imam Malik dan Abu Hurairah. Jadi ada dua rawi yang hilang, ya, antara Abu Hurairah dan antara Imam Malik dengan Abu Hurairah. Dari mana taunya? Waqad arafna annahu saqata minhu ithnani mutawaliyani min riwayatil hadis kharijal muwatta hakadha an Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Ya, karena di luar riwayat Muwatta, ya, diriwayatkan dari Imam Malik dari Muhammad bin Ajlan dari bapaknya. Ya, berarti ada dua orang rawi yang dihapuskan. Baru Abu Hurairah. Sehingga riwayatnya Malik dari Abu Hurairah ini riwayat yang mu'dhal. Kenapa? Karena dijatuhkan dari sanadnya dua orang rawi, yaitu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Qala hukmuhu wal mu'dhalu haditsun dhaif wa huwa aswa'u halan minal mursal. Hukumnya hadis mu'dhal ini termasuk hadis yang dhaif dan dia lebih buruk keadaannya daripada hadis mursal. Wal munqati, demikian juga lebih parah daripada hadis yang munqati. Wa dzalika li kathratil mahdzufin, ya, minal isnad. Yang demikian itu kenapa dia dikatakan lebih parah? Karena, ya, hilangnya dua rawi atau lebih. Karena banyaknya yang dijatuhkan atau yang dihapus dari sanadnya. Wa hadzal hukmu 'alal mu'dhal bi ijma'il ulama. Dan ini merupakan hukum terhadap hadis mu'dhal menurut kesepakatan para ulama. Jadi hadis mu'dhal ini adalah hadis munqati yang parah. Kenapa? Karena yang terputus darinya adalah dua rawi. Qala istima'uhu ma'a ba'di suwaril mu'allaq. Kemudian bergabungnya hadis mu'dhal ini dengan hadis mu'allaq. Qala inna bainal mu'dhali wa bainal mu'allaqi umuman wa khususan min wajhin. Fayajtami'ul mu'dhal ma'al mu'allaqi fi suratin wahidah wa ya idza hudhifa min mabda'is isnadihi rawiyani mutawaliyani fahuwa mu'dhalun wa mu'allaqun fi anin wahidin. Maka bisa bergabung, ya, hadis mu'allaq dengan hadis mu'dhal. Kapan itu? Ketika mu'dhalnya terjadi di awal sanad. Ya, tiba-tiba seorang muhadits, ya, menggugurkan dua orang rawi dari awal sanad. Maka hadis tersebut bisa kita katakan sebagai mu'dhalun mu'allaq. Dari sisi ada dua rawi yang dihapuskan, maka dia disebutkan sebagai mu'dhal. Dari sisi dia disebutkan di awal sanad, maka dia dikatakan sebagai hadis mu'allaq. Ya. Qala wa yufariquhu fi suratain. Dan hadis mu'dhal serta hadis mu'allaq berpisah pada dua bentuk atau dua gambaran. Yang pertama, idza hudhifa min wasatil isnad rawiyani mutawaliyan fahuwa mu'dhalun wa laisa bimu'allaq. Yang pertama, kalau yang dihapus itu berada di tengah sanad, bukan di awalnya. Yang dihapus itu adalah yang di tengah sanad secara berturut-turutan, maka dia hanya dikatakan sebagai mu'dhal, bukan hadis yang mu'allaq. Atau yang kedua, idza hudhifa mim mabda'il isnad rawin faqat fahuwa mu'allaq wa laisa bimu'dhal. Atau kalau yang dihapuskan itu hanya seorang rawi saja, ya, di awal sanad, maka dia hanya dikatakan sebagai mu'allaq saja, bukan disebut sebagai mu'dhal. Kemudian bagian yang terakhir, min madhannil mu'dhal qala Sayuti, ya, min madhannil mu'dhal wal munqati wal mursal Kitabus Sunan li Sa'id ibn Mansur. Ya, termasuk kitab-kitab yang di dalamnya terdapat hadis mu'dhal. Yang pertama adalah kitab Sunan karya Sa'id bin Mansur. Ya. Kemudian yang kedua Mu'allafat Ibnu Abi Dunya, ya, tulisan-tulisannya Ibnu Abi Dunya. Qala hafizahullahu taala munqati, ya, hadis munqati, terakhir hadis munqati. Ta'rifu lughatan huwa ismu fa'il min inqita' diddul ittisal. Kemudian hadis yang munqati, dia merupakan isim fa'il dari inqita', yaitu lawan dari, ya, ittisal. Inqita' artinya keterputusan, lawan dari ketersambungan. Adapun istilahan malam yattasil isnaduhu, malam tasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uh. Adapun secara istilah adalah apa yang tidak bersambung sanadnya, ya, dari berbagai sisi. Ya, apapun jenis keterputusannya dia disebut sebagai hadis munqati. Ya, jadi hadis yang terputus itu hukum asalnya dia munqati. Ya, di luar hadis yang telah kita sebutkan, hadis mu'allaq, kemudian hadis mursal dan hadis mu'dhal,
maka hadis yang lain yang mengalami keterputusan ini disebut sebagai munqati'. Ya. Qala syarhut ta'rif, ya'ni annahu la isnadin in qata'a ma ayyi makanin kan, sawa'un kana al-inqita'u min awalil isnad aw min akhirih aw min wasatihi fayadkhulu fihi ala hadha mursal wa mu'allaq wal mu'dal. Lakinnal ulama al-mustalah al-mutaakhirin khassul munqati'a bima lam tantabiq alaihi suratul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Ya. Bahwa setiap sanad yang di dalamnya terdapat keterputusan di tempat manapun itu, baik keterputusannya di awal sanad atau di akhir sanad atau di tengah sanad, maka semuanya masuk, ya, maka termasuk ke dalamnya hadis mursal, mu'allaq dan mu'dal, ya, ini juga termasuk hadis yang munqati'. Jadi semua hadis yang terputus itu disebut sebagai hadis yang munqati'. Lakin kata beliau, lakin al-ulama al-mustalah al-mutaakhirin khassul munqati'a bima lam tantabiq alaihi suratul mursal awil mu'allaq awil mu'addal. Akan tetapi ulama mustalah belakangan hanya mengkhususkan hadis munqati' ini, ya, yakni hadis yang terputus tapi tidak terdapat padanya gambaran hadis mursal, mu'allaq atau mu'addal. Karena kalau dia terdapat gambaran mu'allaq, masuk mu'allaq. Kalau terdapat gambaran mursal, masuk ke mursal. Wa kadzalika kana istimalul mutaqaddimin, ya, fil ghalib. Demikian juga yang menjadi amalannya ulama mutaqaddimin secara umum. Walidzalika qala an-Nawawi wa aktsaru ma yustamal fi riwayati man duna tabi'i anis sahabi kamalikin an ibni Umar. Dan ini diterapkan pada riwayat yang setelah tabi'i, yang di bawah tabi'i dari sahabi, ya, seperti Malik dari Ibnu Umar. Ya, maka mereka menggunakan al-mutaqaddimun, ya, ulama yang setelah Imam Malik, ya, mereka menggunakannya setelah keterputusan yang terjadi setelah tabi'in dari sahabi, ya, ini mereka sebut sebagai hadis munqati'. Ya, jadi hadis mursal tidak mereka sebutkan sebagai hadis yang munqati'. Qala wal munqati'u indal mutaakhirin min alil hadis huwa ma lam yattasil isnaduhu mimma la yashmaluhu ismul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Ini penjelasannya sama, ya, memperjelas yang sebelumnya saja. Ya, menurut ulama mutaakhirin bahwa hadis munqati' adalah hadis yang terputus sanadnya, tapi tidak mencakup hadis mursal, mu'allaq dan mu'dal. Jadi intinya hadis munqati' ini adalah hadis yang terputus tapi bukan mursal, bukan mu'allaq atau mu'dal. Fa kana munqati'a ismun amun likulli inqita'in fi sanadi ma ada suwaran thalathan min suwaril inqita'. Maka seakan-akan hadis munqati' ini adalah nama umum dari segala bentuk keterputusan kecuali yang tiga tadi. Ya, wa hiya hadfu awal isnad au hadfu akhirih au hadfu itsnaini mutawaliyaini min ayyi makanin kan. Ya, ini dihapusnya awal, ya, yang keluar dari munqati' adalah apabila terhapusnya sanad dari awal atau di akhir atau dihapuskannya dua rawi secara berturutan di tempat manapun dari sanad. Wa hadha huwa alladhi masa alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukhbati wa syarhiha. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah dan syarahnya, ya, dan Nuzhah. Kemudian kata beliau, ya, thumma innahu qad yakunu al-inqita' fi makanin wahidin minal isnad wa qad yakunu fi aktsar min makanin wahid. Dan hadis munqati' ini keterputusannya bisa jadi terjadi pada satu tempat atau terjadi pada tempat yang lainnya. Ka'an yakunal inqita'u fi makanain aw thalathatin masalan. Ya, contohnya apa? Keterputusannya bisa terjadi di dua tempat atau tiga tempat. Sanadnya kan terkadang panjang. Kemudian yang terputus di situ ada di dua tempat. Contohnya kata beliau, misaluhu ma rawahu Abdul Razzaq an Tsauri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yuthai an Hudzaifah marfu'an in walaitumuha Abu Bakar faqawiyyun amin. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Tsauri, dari Abi Ishaq, dari Zaid ibn Yuthai, dari Hudzaifah secara marfu', ya, bahwa dikatakan jika kalian serahkan urusan ini kepada Abu Bakar, maka dia adalah seorang sosok yang kuat lagi amanah. Faqad saqata min hadza isnadi rajulun min wasatihi wa huwa syarik. Ya, saqata min baina Tsauri wa Abi Ishaq.
maka telah dihilangkan dari sanad ini seorang rawi di pertengahan sanad, yaitu dia adalah syarik yang berada di tengah Tsauri dan Abi Ishaq. Jadi harusnya an Tsauri an Syarik an Abi Ishaq. Idh anna Tsauriya lam yasma' al haditha min Abi Ishaq mubasharatan wa inna ma sami'ahu min Syarik wa Syarik sama'ahu min Abi Ishaq. Ya. Maka Syarik di sini tidak siapa? Ats-Tsauri tidaklah meriwayatkan dari Abu Ishaq secara langsung. Akan tetapi dia meriwayatkannya dari Syarik terlebih dahulu, baru Syarik meriwayatkan dari Abu Ishaq. Wa hadza inqita' la yantabiq alaihi ismul mursal walal mu'allaq walal mu'dal fa huwa munqati'. Maka hadis ini tidak bisa kita sebutkan sebagai hadis mursal, enggak bisa kita katakan sebagai hadis mu'allaq, enggak bisa kita katakan sebagai hadis mu'dal, maka dia munqati'. Ya, maka di sana ada keputusan lain ya. Abdul Razak itu enggak mendengar dari Tsauri. Ya. Dia tidak mendengar dari Ats-Tsauri. Ya. Jadi ada dua keterputusan. Qala hukmuhu. Ya, al-munqati'u dha'ifun bi ijma'il ulama li faqdihi syartan min syurutil qabul wa huwa ittisalu sanad walil jahli bihali rawi al-mahdhuf. Maka hukum hadis munqati' adalah hadis yang dhaif bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena hilangnya salah satu syarat dari syarat diterimanya hadis, yaitu bersambungnya sanad. Demikian juga karena ketidaktahuan tentang keadaan rawi yang terhapus. Ya, dengan demikian selesai kita ya dari pembahasan hadis-hadis yang tertolak karena sebab ya terputusnya sanad secara zahir, yakni mu'allaq, mursal, mu'dal dan munqati'. Baik, masih ada dua pembahasan lagi ya tentang hadis yang tertolak karena keterputusan sanad, tapi dia adalah keterputusan yang khafi, keterputusan yang tersembunyi, yaitu mudallas dan mursal khafi. Maka insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada hari Sabtu insyaallah taala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.